Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menginjak kitabul ahkam sampai halaman 83. Bismillahirrahmanirrahim. Babu maja'a, babnya apa-apa yang datang opoma fil asli, di dalam azl. Jadi azl itu mananya mencabut, dalam arti ketika suami istri itu berhubungan intim, maka sengaja spermanya itu tidak dimasukkan di rahimnya istri, tapi dikeluarkan. Jadi spermanya di luar farji, itu namanya azl. Hadatsana, bercerita padaku, Imam Tirmidzi, sapa Muhammad bin Abdul Malik, Muhammad bin Abdul Malik ibni Abi Syawarib. Hadatsana, bercerita padaku, Muhammad bin Abdul Malik, sapa Yazid ibnu Zurai'in. Hadatsana, bercerita padaku, Yazid sapa Ma'marun Ma'mar, an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, an Muhammad bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman ibni Thauban, an Jabirin, dari Jabir. Qala, berkata sapa Jabir, Qulna, berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna, sesungguhnya aku, iku kunna, ada aku, nakzilu, mencabut aku, ketika hubungan intim suami istri, pas klimaknya spermanya dibuang di luar. Faza amat, maka menyangka sapa Yahudu, orang Yahudi, annaha, sesungguhnya azl iku al-mau'udatu, mengubur hidup-hidupan pada anak perempuan, asuro, yang kecil. Jadi orang Yahudi menganggap bahwa azl itu sama dengan mengubur hidup-hidupan pada anak perempuan yang masih kecil. Itu bagaimana Nabi? Faqala, maka bersabda sapa Nabi, kadzabat, dusta sapa Yahudi, orang Yahudi. Bohong orang Yahudi itu, tidak benar anggapan seperti itu. Karena orang Yahudi punya pemahaman kalau mengeluarkan sperma di luar itu sama dengan ya menyia-nyiakan pada sperma yang Allah persiapkan untuk dijadikan sebagai anak. Makanya anggapan mereka itu sama dengan mengubur bayi perempuan hidup-hidupan. Nabi bilang bohong, nggak benar apa yang disampaikan oleh orang Yahudi. Sebab innallaha, sesungguhnya Allah, iza arota, ketika menghendaki sapa Allah, ayyakhluqahu, bahwa menjadikan sapa Allah pada anak, falam yamna'hu, maka tidak mencegah sapa azl hu, pada anak atau pada apa yang Allah ciptakan. Jadi bohong orang Yahudi itu. Karena kalau Allah menghendaki untuk menciptakan anak, menjadikan anak, maka dia pun nggak akan bisa mencegahnya, pasti akan jadi. Ini menunjukkan bahwa
azil itu boleh. Tapi nek qadarnya jadi ya tetap aja jadi walaupun di azil. Kalau dalam hati diterangkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyazila minal hurrah illa bi'idniha. Jadi kalau dijima itu orang merdeka, itu kalau mau diazil ya harus izinnya, musyawarah dulu. Tapi kalau dengan budak ya silakan majikannya itu. Kalau di hadis lain diterangkan itu, hadis Ahmad, Abu Dawud, Nabi mengatakan, lau arada ayyakhluqa syai'an lam yastati ahadun ayyasrifahu. Jadi jika Allah menghendaki menciptakan sesuatu, maka siapapun tidak akan mampu untuk memalingkannya, untuk menghalang-halangi. Makanya Nabi mengatakan, apa yang orang Yahudi sampaikan itu tidak benar, itu bohong. Akhbarona mengkhabari padakunya An-Nasai sapa Muhammad bin Bashar an Muhammadin dari Muhammad. Qala berkata sapa Muhammadin itu, hadatsana bercerita padaku Muhammad sapa Syu'bah an Abil Faid. Qala berkata sapa Abil Faid, sami itu aku mendengar Abdullah bin Murrah pada Abdullah bin Murrah Az-Zuraqi an Abi Sa'idin Az-Zuraqi anna rajulan sesungguhnya orang laki-laki iku salah bertanya sapa rajul Rasulullah pada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam anil azli tentang azl. Jadi ada orang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang azl. Jadi mencabut sperma dikeluarkan atau dibuang di luar. Faqala maka berkata sapa rajul, inna mraati sesungguhnya istri saya iku turdiu menyusui sapa imraati. Wa ana dan aku rajul akrahu benci aku antahmila bahwa hamil sapa istri. Nabi, istri saya itu sedang menyusui anak. Nah aku nggak senang kalau dia keadaan hamil. Jadi menyusui dalam keadaan hamil aku nggak suka. Faqala maka bersabda sapa Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, innama kutira, tapi qad itu innama qad kutira, sesungguhnya apa-apa qad kutira yang sungguh di qadar apa ma fir rahim di dalam rahim iku saya kunu akan ada apa ma. Itu ada tambahan qad ya. Innama qad kutira, sesungguhnya apa-apa yang sungguh di qadar apa ma fir rahim di dalam rahim iku saya kunu akan ada apa ma. Jadi ada istri yang keadaan menyusui, suaminya nggak suka kalau istrinya hamil lagi, maka dia melakukan azl. Itu gimana Nabi? Nabi menjawab, apapun yang telah al-qadar dalam rahim itu pasti akan ada, pasti akan wujud. Ketika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, maka tidak seorang pun yang bisa menghalang-halanginya. Kalau dalam hadis lain, ada orang melaksanakan azl.
Kemudian dia lapor Nabi, betul Nabi ternyata saya udah azil tapi tetap aja hamil. Gimana Allah mengqadar jadi anak. Hadatsani bercerita padaku Imam Muslim sapa Abu Ghassan Al-Misma'i. Hadatsana bercerita padaku Abu Ghassan sapa Mu'adzun Mu'adz, yakni menghendaki sapa Abu Ghassan. Mu'adz itu adalah Ibnu Hisham. Dikeluarkan Mu'adz bin Hisham. Hadatsani bercerita padaku Mu'adz sapa abi bapakku. An Abi Zubairi dari Abi Zubair, an Jabirin dari Jabir. Qala berkata sapa Jabir, kuna ada aku nazilu azal aku melakukan azal ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi, kata Jabir, aku melakukan azal ketika hubungan intim dengan istrinya itu, sengaja spermanya itu tidak dimasukkan di rahimnya istri atau dibuang di luar. Fabalagha, maka sampai opo zalika, demikian itu Nabi Allah pada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kabar itu sampai kepada Nabi bahwa Jabir melakukan azl. Falam yanhana, maka tidak melarang sapa Nabi padaku. Nabi tidak melarang saya untuk melakukan azl. Berarti azl itu boleh. Akhbarona, mengkhabari padaku Imam Nasai sapa Ismail bin Mas'udin. Qala berkata sapa Ismail, hadatsana Khalid bin Harith. Qala hadatsana Husain al-Muallim. Husain al-Muallim, Husain seorang guru. An Amri bin Syuaibin, dari Amr bin Syuaib. Anna abahu, sesungguhnya bapaknya Amr, iku hadatsahu, bercerita sapa abah hu pada Amr. An Abdillah bin Amrin, dari Abdillah bin Amr. Qala berkata sapa Abdillah bin Amr, lama fataha, ketika membuka sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, pada Mekah. Ketika Nabi itu membuka Mekah, dalam arti menguasai Mekah. Qoma, maka berdiri sapa Nabi khotiban, orang yang khutbah, orang yang berbicara. Faqala, maka bersabda sapa Nabi fi khutbatihi, di dalam khutbahnya Nabi. Jadi pada waktu Fathu Mekah, Nabi khutbah di hadapan para sahabat dan mengatakan, la yajuzu, tidak boleh, limra'atin, bagi orang perempuan, opo atiyatun, pemberian, illa, kecuali, biizni zaujiha, dengan izin suaminya perempuan. Jadi orang perempuan itu nggak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan seizin suaminya. Yang tersirat dari hadis ini itu bahwa harapan dari Nabi itu orang berumah tangga betul-betul bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan sampai ada pihak lain yang menghancurkan rumah tangganya orang lain. Bisa jadi kalau tanpa seizin suaminya, mungkin kepada masa lalunya. Nah, akhirnya ujungnya nanti dia nggak suka dengan suaminya, malah suka kepada masa lalunya. Orang yang ada di masa lalu, atau CLBK, nah, cinta lama belum kelar. Nah,
tumbuh lagi dengan subur, itu bahaya. Memang orang sedekah itu baik. Kalau di hadis lain terangkan itu, idza tasaddaqatil mar'atu min baiti zaujiha, ketika orang perempuan itu dia sedekah dari rumah suaminya, kana laha ajrun, dia mendapatkan pahala. Wali zauji mithlu dzalik, untuk suami juga mendapatkan pahala karena yang bekerja. Walil khazin mithlu dzalik, pelayan pengantar pun juga dapat pahala, dia sebagai pengantarnya. Wala yang kusukul wahidin minhuma min ajri sahibi syai'an, dan itu tidak mengurangi pahala yang lain, sama-sama dapat. Li zauji bima kasabat, suami dapat pahala karena bekerja. Wala bima anfaqat, dan bagi perempuan karena dia menginfakkan. Cuman kalau mau berikan, izin dulu kepada suaminya, sehingga ada komunikasi. Nanti dari pemberian itu bermanfaat atau justru malah menjadikan madorot. Sedekah kepada orang duafa karena mungkin kekurangan, dibantu, oh silahkan, dia melangkah itu loh dapat pahala. Di samping kalau perempuan itu, di samping dia dapat pahala dari sedekahnya itu, juga mendapatkan ridho dari suaminya. Jadi orang itu kalau punya niat baik, maka caranya harus baik, sehingga jadinya juga baik. Jangan sampai punya niat baik, caranya gak baik, akhirnya jadinya tidak baik. Ya itu tadi, ternyata dia memberikan sesuatu kepada orang lain, telah diusut, dia senang dengan orang tersebut. Orang perempuan cinta bercabang tidak boleh. Kalau sekarang apa namanya itu? Istilahnya apa? Ya selingkuh atau gimana lah itu. Itu dosa. Makanya Nabi di sini dalam khutbah mengatakan, orang perempuan itu tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang lain kecuali dengan seizin suaminya. Nah ini, dia punya niat baik, kemudian caranya baik, izin dulu kepada suaminya, jadinya baik, bisa bermanfaat. Hadatsana bercerita padaku sapa Mu'amalu bin Fadli, haddatsal Walid yakni bin Muslim, anil Auza'i ani Zuhri, an Atha ibn Yazid, an Abi Sa'idin al-Khudri, anna A'rabiyan, sesungguhnya orang A'rab, iku salah bertanya dia, an Nabiya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anil hijrati, tentang hijrah. Jadi ada orang Arab, orang desa, dia bertanya kepada Nabi tentang hijrah. Jadi pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Jadi ini dari rumahnya, dia maunya Arab ini pindah ke Madinah. Faqala, maka bersabda sapa Nabi, waihaka, kasihan engkau, ulas siro, inna sya'nal hijrati, sesungguhnya kelakuannya hijrah iku syadidun, berat. Herojol, jangan, karena orang hijrah itu berat, harus meninggalkan tanah kelahirannya, bisa jadi meninggalkan ya karena semangatnya itu berangkat sendirian, keluarga ditinggalkan, berat memang. Fal, maka adakah laka bagi engkau miniblin onta? Kamu punya onta enggak, Rajul? Hei Arab. Qala, berkata sapa Arab, naam, ya, punya Nabi. Qala bersabda sapa Nabi, fal, maka adakah tuati mendatangkan engkau sedekah pada zakatnya onta? Lah prakteknya kamu bisa nggak mendatangkan zakat onta itu? Qala, berkata sapa Arab, naam, iya, iya Nabi, saya bisa melaksanakan zakatnya onta itu. Qala, dawuh sapa Nabi,
fa'mal, maka beramallah engkau, min waro'il bihar, dari belakangnya desa. Fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah iku layyatiroka, tidak akan mengurangi sapa Allah pada engkau, min amalika, dari amal engkau, syai'an, pada sesuatu. Kalau begitu ya kamu ibadah saja di desa kamu, di tempat kamu tinggal. Allah sedikit pun tidak akan mengurangi amal yang kamu lakukan. Jadi bihar itu kalau istilahnya orang Arab sana itu, mereka mengatakan desa itu bilangnya bihar. Bihar desa. Kalau makna logonya ya segoro. Maksudnya itu ya desa. Kamu tetap di desa kamu, gak usah hijau. Karena apa? Kamu sudah bisa melaksanakan kewajiban, udah lancar ibadah kamu. Buktinya kamu bisa menyerahkan zakat kamu. Jadi di sini itu Arab tadi itu mohon izin. Kalau di syarahnya itu terangkan ayyubayi'ahu alal iqamah bil Madinah. Jadi dia itu mohon izin untuk biat hijrah dan dia bertempat di Madinah. Nabi bilang gak usah. Orang hijrah itu berat, abot. Kamu punya utang gak? Punya Nabi. Kamu zakat gak? Zakat. Ya sudah, berarti kamu beramalah di desa kamu. Karena Allah itu tidak akan mengurangi sedikit pun amal yang kamu lakukan, walaupun kamu berada di desa kamu. Jadi ketika kamu sudah bisa mendatangkan ketentuan Allah di dalam diri kamu, berarti ibadahmu lancar. Kamu menutupi kewajiban kamu di dalam harta kamu bisa melaksanakan zakat. Maka fala tubali antukima fi baitik walau kunta fi abadi makan. Maka jangan pedulikan kalau kamu tetap berada di rumah kamu, walaupun tempat yang jauh, yang penting ibadahnya bisa lancar. Sing diarani barokah itu kalau ibadahnya bisa lancar, sambungnya lancar, 5 babnya lancar, itu namanya barokah. Jadi orang sudah punya niat untuk hijrah itu udah bagus. Udah punya niat berarti udah punya tujuan baik. Kalau di syarahnya terangkan itu, kamu sudah menjumpai niat untuk hijrah. Berarti walaupun kamu tetap di rumah kamu, itu sudah bisa mendapatkan pahala niat baik kamu itu. Dan juga ini juga menunjukkan bahwa hijrah itu ya bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau tidak mampu ya nggak usah hijrah. Apalagi di tempatnya sudah lancar ibadahnya, sholat 5 waktunya lancar, nggak ada gangguan apa-apa. Kalau memang tempatnya itu nggak aman, dia nggak lancar ya bisa. Untuk melaksanakan hijrah, cari tempat yang aman, lancar dalam melaksanakan ibadah. Bercerita padaku Imam Ahmad sopo Abdullah hadatsani abi hadatsana Ishaq bin Isa qala hadatsana Hammad bin Salamah an Dawud bin Abi Hindin an Sa'id bin Musayyabi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Qala berkata sapa Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun 3 fil munafik, di dalam orang munafik. Wa in sholla, walaupun sholat sapa munafik. Wa in shoma, walaupun puasa sapa munafik. Wa zama, dan menyangka siapa munafik, annahu, sesungguhnya munafik,
muslimun Islam. Ada 3 hal di dalam orang munafik. Walaupun dia tertib mengerjakan sholat, puasa dia lakukan, gak ada yang bolong. Bahkan dia ngaku sebagai orang Islam, tapi hukumnya adalah orang munafik. Ya sholat, ya puasa, dan juga kewajiban dia lakukan. Kalau melakukan 3 hal ini, namanya orang munafik. 1, idza tertulis di situ hadatsa, yang benar idza hadatsa, itu kurang syiddah. Idza hadatsa, ketika bercerita. Siapa orang munafik itu? Kadzaba, dusta siapa orang. Kalau bercerita dia dusta, bohong. Wa idza wa'ada, dan ketika janji siapa orang, akhlafa, maka menyelisih siapa orang, gak bisa menepati pada janjinya. Wa idza tumina, dan ketika dipercaya siapa orang, khona, maka khianat siapa orang. Memang karakter itu ya. Orang suka bohong. Kalau cerita itu ya mengada-ada. Tiap janji dia gak bisa menepati janjinya. Memang ada orang seperti itu, karakternya seperti itu. Sampai orang lain gak percaya dengan dia. Ketika dia punya keperluan apa saja, gak ada orang bantu. Malah pesen, hati-hati dengan dia loh. Dipercaya, dia malah khianat. Dititipi apa saja itu gak bisa sampai dengan sempurna sesuai dengan titipannya. Makanya kita usaha ya sambil berdoa untuk tidak ketempatan 3 hal ini. Kadang dia itu hutang kepada orang lain. Dia buat skenario dengan cerita yang manis, sehingga orang yang diceritani itu tergiur, terbuai dengan ceritanya itu, sehingga mau memberikan modal lah. Itu dijanji nanti dalam waktu sekian bulan akan saya kasih sekian. Ternyata nggak ada wujudnya. Para pedagang misalnya ya jangan sampai untuk melariskan perdagangannya dia membual dengan cerita-cerita yang bohong. Mungkin orang bisa menerima cerita dia, tapi hasil itu nanti Allah nggak paling barokah. Keseharian kita usah orang jujur. Orang jujur, kalau janji bisa menepati janjinya, jangan sampai khianat. Sehingga hidup kita itu nanti ya tenang. Orang kalau nggak jujur, kalau dia khianat, korupsi misalnya, memang hasilnya banyak, tapi nggak tenang. Apalagi ada berita-berita mau didatangi oleh KPK kalau sekarang itu, susah itu nanti dia. Bahkan bisa jadi sebelum KPK datang, gantung diri duluan. Harta itu banyak loh itu. Atau ya cerita-cerita yang lain lah. 3 hal kita hindari, sehingga nanti perjalanan kita untuk ke surga itu bisa lancar tanpa hambatan. Haddatsana bercerita padaku Ibnu Majah, sapa Hisham ibnu Ammar, Hisham bin Ammar,
Hadatsana Ismail ibnu Ayyash, bercerita padaku Hisham, sopo Ismail ibnu Ayyash. Hadatsana bercerita padaku Ismail, sopo Musa ibnu Uqbah, an Nafi'in dari Nafi', ani ibnu Umar dari ibnu Umar. Qala berkata sopo ibnu Umar. Qala bersabda sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'u, tidak boleh membaca Al-Qur'an pada Al-Qur'an sopo al-junubu, orang yang junub, wala, dan tidak al-haid, itu orang yang haid. Nabi mengatakan bahwa orang yang keadaan junub, apakah habis menjima istrinya atau karena bermimpi, dan juga orang yang haid, itu tidak boleh membaca Al-Quran. Di sini yang tersirat adalah orang baca Quran itu ya dalam keadaan suci, nggak keadaan junub, nggak keadaan haid. Ini larangan makruh ya. Makruh itu dibenci. Kalau memang terpaksa, bagi yang penghafal Quran ketika keadaan haid itu masih boleh untuk membaca Al-Quran, untuk murojaah. Tapi kalau junub tetap nggak boleh, karena junub itu kalau di hadis lain diterangkan itu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yukri'unal Quran malam yakun junuban. Nabi itu membacakan Quran kepada saya selama tidak keadaan junub. Berarti ya boleh gitu loh. Tapi kalau selama tidak keadaan junub, itu boleh baca Al-Quran. Berarti waktu haid pun boleh. Ini ketika keadaan ya terpaksa. Makruh itu ya kalau dikerjakan tidak mendapatkan pahala, tapi dia bisa murojaah untuk menguatkan hafalannya. Kalau di hadis lain diterangkan begini, An Abdillah bin Salamah an Aliyin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahjubuhu aw la yahjuzuhu anil Quran syai'un laisa janabah. Jadi enggak ada sesuatu yang menghalang-halangi Nabi untuk membaca Al-Quran selain jinabat. Nah, junub belas enggak boleh. Selain itu boleh. Nah, dengan dasar ini itu berarti walaupun dia haid pun kalau terpaksa harus baca ya nggak apa-apa untuk menguatkan hafalannya. Hadatsana bercerita padaku Abu Dawud sapa Utsman bin Abi Syaibah. Hadatsana Jarir an Mughirata an Sya'bi an Jabirin. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanama, sesungguhnya lebih baiknya apa-apa, dakhala yang masuk sopo ar-rajulu, orang laki-laki, ala ahlihi, atas ahlinya rajul, idza qadima, ketika datang sopo rajul, min safarin, dari bepergian, iku awalul laili, awalnya malam. Jadi bagi orang laki-laki, kalau pulang bepergian, yang paling baik adalah di awal malam. Kalau malam-malam, apalagi dia lama belum pulang, itu nanti bisa jadi malah banyak madorotnya. Orang akan punya prasangka yang tidak baik. Siapa dia malam-malam kok ngetuk rumah itu? Jangan-jangan karena dia lama nggak pulang.
Yang bagian dijaga pun dia curiga siapa itu kalau pulang di malam hari. Nah, faedahnya ketika pulang di awal malam itu, dia pergi jauh. Kalau karena dia lama nggak ketemu dengan istrinya, kalau masih sore kan tenaga masih fit. Jadi faidha qadha syahwatahu awal lail sakana nafsahu wa tauba naumuhu. Jadi kalau datang di awal malam, dia bisa melampiaskan syahwatnya, ketemu dengan istrinya, maka tidurnya bisa nyenyak. Nah. Tapi sekarang dulu kan masih manual ya. Komunikasi belum begitu lancar. Kalau sekarang ya, sekarang itu biasanya sudah komunikasi dulu. Tapi kalau di siapa tetap rawan kalau dia pulang. Kontrak kerja 5 tahun di Saudi Arabia, dia pulang malam hari brewok lagi. Dulu berangkatnya nggak brewok, misalnya itu. Karena orang jadi curiga siapa dia. Bahkan bisa jadi istrinya pun juga lupa siapa dia. Banyak madorotnya. Kalau sore hari orang masih bisa mengenal, oh itu suaminya ibu itu, orang nggak curiga. Nah, yang faedahnya itu ya tadi itu kalau pulang di awal malam itu nanti dia bisa melampiaskan rasa kangennya dengan istrinya, ya mudah-mudahan nggak head. Terus nanti dirinya tenang dan tidurnya bisa nyenyak, ayem gitu loh. Makanya Nabi menjelaskan ketika pulang dari bepergian, yang terbaik bagi laki-laki adalah di awal malam, sore lah, ojo bengi-bengi. Hadatsana bercerita padaku Abu Dawud sopo Haywah ibnu Syuraihin. Hadatsana bercerita padaku sopo Baqiyah an Abi Bakri bin Abi Maryam, dari Abi Bakar bin Abi Maryam, an Khalid bin Muhammad, dari Khalid Al-Thaqafi, an Bilal bin Abi Darda, an Abi Darda, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Nabi, hubbuka, senengnya kamu, senenge sira, asyai'a pada sesuatu, iku yukmi, membutakan, apa seneng pada sesuatu, wa yusimu, dan menulikan, membuat tuli, apa seneng pada sesuatu. Jadi senangmu pada sesuatu itu bisa membuat buta, bisa membuat tuli. Nah gimana? Orang kalau seneng, jangankan yang baik, yang jelek pun dikatakan baik, karena seneng. Banyak orang berikan masukan-masukan, banyak yang dia lihat tentang madorotnya, karena dia senang, gak peduli. Orang banyak kasih masukan karena dia senang, gak peduli, pokoknya senang. Nah, jadi cintamu pada sesuatu itu membuat kamu itu ya buta melihat aib atau kejelekan sesuatu itu. Atau ya kamu jadi tuli untuk mendengarkan ya tentang kejelekan sesuatu itu. Makanya kalau senang pada sesuatu, usahakan yang baik-baik saja. Yang jelek bahaya itu nanti. Karena apa? Nekat itu nanti, nggak peduli. Modalnya apa? Cinta.
Love is blind. Oh, cinta itu adalah buta. Makanya ya cari yang cinta, senang pada sesuatu yang bisa bermanfaat. Jangan sampai cinta yang tidak manfaat, sehingga nanti banyak madharat yang akan dia dapatkan. Nanti dia sadarnya itu ketika sudah ada madharatnya, dia baru menyesal. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya kembali lagi tadi itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kamu akan mengerjakan sesuatu, maka pikirkan dulu akan akibatnya. Kalau ternyata itu baik, famdi, teruskan. Kalau ternyata itu jelek, maka berhentilah. Agar jadi orang yang paham, supaya hobi ngaji. Ngaji sebagai hobi. Kalau udah ngaji malah susah. Bukan alhamdulillah libur ngajinya. Bukan begitu. Dia semangat untuk bisa mengaji sebagai bekal hidupnya ketika nanti dipanggil oleh Allah. Jadi faedah dari hadis ini itu bahwa nggak boleh cinta sesuatu yang tidak selayaknya, sesuatu yang membuat banyak madharatnya. Makanya kalau cinta ya, kan kata-katanya ada, barang siapa cintanya lillah, bencinya ya lillah semuanya. Jangan sampai cintanya itu nuruti hawa nafsu, nanti banyak madharatnya itu. Nekat wis opo jeringku, nekat tenan itu. Ya, bisa mendengarkan saran-saran dari siapapun, melihat kenyataan yang ada, difikirkan, baru melangkah. Ada orang mau melangkah untuk menikah. Kebetulan yang disenangi itu cantik. Dia bilang begini, udahlah, gak perlu saya istikharah, saya udah cinta. Salah itu. Kita melihat hanya sebatas pandangan kita. Bisa jadi badan kita itu salah dalam menilai dia. Tapi kalau kita istikharah dulu, Allah lebih tahu perjalanan hidup kita ke depan nanti, bagaimana akibatnya, gimana terusnya. Allah tahu, maka minta, ya Allah, aku minta bilang kepada Engkau dengan ilmu Engkau ya Allah. Jangan hanya nuruti ya syahwatnya, keinginannya, tanpa mempertimbangkan yang lain. Jadi senang boleh, orang itu mesti ya punya rasa senang. Cinta boleh, gak ada larang untuk mencintai, tapi ya sesuai dengan aturan yang ada. Jadi hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Senangmu pada sesuatu bisa membuat buta. Buta itu maksudnya itu ya gak peduli, dia membuat tuli. Walaupun dia melihat tentang cacat dia, wah dia itu kaliannya gak bagus, dia tuh gini, tetapnya dia melangkah. Kenapa? Tertutup dengan cintanya. Udah informasi bermacam-macam itu, tetap aja gak peduli. Makanya kalau cinta, cintalah hal-hal yang baik. Ditekuni terus, wah hasilnya luar biasa itu. Hadatsana bercerita padaku Imam Muslim, Sopo Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harbin. Imam Muslim punya dua guru, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harbin. Qala, berkata keduanya, Hadatsana Muhammad bin Ubaidin an Yazid bin Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Qala, berkata sapa Abu Hurairah, Zaro, ziarah, datang
Sopo an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, pada kuburan ibunya Nabi. Nabi ziarah, datang ke tempat makam atau kuburan ibunya. Fabaka, maka menangis sopo Nabi. Wa abeka, dan menangiskan sopo Nabi man, pada orang haulau, di sekitarnya Nabi. Jadi Nabi datang ke kuburan ibunya lantas menangis, membuat orang sekitarnya pun juga menangis. Fakola, maka bersabda sapa Nabi, istadzantu, minta izin aku, Robbi, pada Tuhanku, fi, di dalam, an astaghfiro, bahwa memintakan ampun aku, laha, untuk ibu. Falam yu'zan, maka tidak diberi izin, sopo li, aku Nabi. Di Nabi menangis itu karena minta izin kepada Allah untuk memintakan ampun pada ibunya. Allah tidak beri izin. Itu yang Nabi buat Nabi itu menangis. Karena apa? Wafat ibunya Nabi itu sebelum hidayah datang. Nabi itu sangat menyayangkan kenapa ibunya itu tidak menjumpai masa-masa Nabi Muhammad diutus Allah sebagai Rasulnya. Wasta'zantuhu, dan minta izin aku pada Allah, fi, di dalam, an azuro, datang aku, kubroha, pada kuburannya ibu. Lantas aku mohon izin untuk bisa ziarah pada kuburan ibunya. Fa'udhina, maka diberi izin sopo li, aku. Allah ngizini. Kalau datang boleh, tapi kalau memintakan ampun tidak boleh. Fazuru, maka ziarahlah kalian al-kuburo, pada kuburan. Fa'innaha, maka sesungguhnya ziarah kubur ikutu zakiru, mengingatkan apa ziarah kubur al-mauta, pada mati. Lantas saya minta izin kepada Allah untuk datang di kuburan ibu saya. Allah beri izin. Maka sekarang silakan kalian ziarah pada kuburan, karena itu bisa mengingatkan mati. Orang kalau ingat mati itu bisa nanti lebih hati-hati. Dia bisa muzhid dalam urusan dunia, dan dia selalu cinta, senang memikirkan bekal-bekal apa nanti yang saya bawa ketika menghadap pada Allah. Kenapa? Ingat saudara, ada orang itu dia berusaha, pengen sekali untuk punya rumah yang bagus, apik omai. Dia berusaha berbagai cara, Allah paring itu rumahnya jadi. Yo apik tenanan. Ada AC-nya, pokoknya bagus lah rumahnya itu. Rumah jadi, ditinggal mati. Terus saya mikir, ya Allah, tinggal menikmati apa yang dia lakukan. Tahu-tahu malah umurnya atau kontraknya habis. Hadatsana Muhammad bin Tariqin al-Bajali, hadatsana Asbatun anil Ahmad an Atha ibn Abi Rabah, qala berkata Atha, salat bina denganku Atha sapa Ibnu Zubair fi yaumi idin, pada hari raya, fi yaumi Jum'atin, pada hari Jumat. Salatnya awalan nahar, awalnya siang, yaitu pagi. Atau menceritakan saya sholat hari raya Id
pas hari Jumat bersama Ibnu Zubair. Nah, sholatnya itu pagi hari. Sholat Id kan ya waktu duha itu atau pagi hari. Berarti pas hari Jumat, pas hari raya. Sumaruna kemudian berangkat aku atau ini pas siang harinya ilal Jumu'ati pada Jumatan. Saya pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Falam yakhruj maka tidak keluar sapa Ibnu Zubair. Bukan Atok tapi Ibnu Zubair ya. Falam yakhruj maka tidak keluar sapa Ibnu Zubair. Ibnu Zubair itu imamnya. Ilaina pada kami. Fasolaina maka sholat kami atau uhdanan sendirian atau dengan sendiri. Maksudnya sholat zuhur. Begitu siang saya berangkat ke masjid untuk sholat Jumat, Ibnu Zubair nggak keluar ke masjid. Padahal dia imamnya, nggak keluar ke masjid. Nah, akhirnya saya sholat sendirian, sholat zuhur. Karena nggak ada sholat Jumat sendirian itu. Berarti sholat sendirian ini sholat zuhur. Wakana dan ada sahabat Ibnu Abbas, ini Ibnu Abbas itu di Taif. Dan waktu itu Ibnu Abbas sedang pergi ke Taif. Falamma qadima maka ketika datang sahabat Ibnu Abbas, ini ulamanya Ibnu Abbas, zakarna maka menceritakan aku atau zalika pada demikian itu kejadian mau sholat Jumat nggak ada imamnya terus sholat zuhur. Saya ceritakan pada Ibnu Abbas, lahu pada Ibnu Abbas. Faqala berkata Ibnu Abbas, asoba mencocoki sopo Ibnu Zubair as-sunnah pada sunnah. Ibnu Zubair itu mencocoki sunnah atau apa yang dikerjakan Ibnu Zubair itu cocok dengan sunnahnya. Jadi kalau sudah sholat Id pagi hari Jumat, umpama siangnya itu tidak Jumatan, itu nggak apa-apa. Tapi tetap sholat zuhur. Jangan sampai nggak Jumatan, nggak sholat zuhur lah ini. Umpama nggak sholat Jumatan, nggak apa-apa. Karena paginya kan sudah sholat Id. Walaupun nggak Jumatan, tapi tetap sholat zuhur. Hadatsana Muhammad bin Mustafa wa Umar bin Hafsin al-Wasobi al-Makna qala berkata keduanya Muhammad dan Umar. Hadatsana Baqiyah hadatsana Syu'bah anil Mughirah ad-Dubai ad-Dubiyyi an Abdul Aziz ibn Rufai'in an Abi Shalihin an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasnya Nabi kala bersabda Nabi qad istama'a sungguh telah berkumpul fi yaumikum di dalam hari kamu sekalian hada yang ini apa idani dua hari raya. Maksudnya dua hari raya ini pas hari raya hari Jumat atau pas hari Jumat ya hari raya. Ini pas kumpul ini dua hari raya pada kamu sekalian hari Jumat pas hari raya. Faman maka barang siapa syaa yang menghendaki siapa orang ajza'ahu maka mencukupi apa hadza, maksudnya mencukupi apa salat Id hu pada orang minal jumu'ati dari Jumatan. Wa inna dan sunya saya Nabi mucammi'una orang yang Jumatan. Jadi hari raya pas hari Jumat. Nah barang siapa yang menghendaki tidak Jumatan, ya sholat Id itu sudah mencukupi orang itu dari Jumatan. Pokok paginya itu ikut sholat Id, umpama siangnya itu enggak sholat Jumat, sholat Id itu sudah cukup. Tapi ya tetap sholat zuhur gitu loh.
umpama enggak sholat Jumatan ya tetap sholat zuhur. Wa inna mujami'un, tapi saya Nabi itu pilih yang Jumatan. Umpama enggak Jumatan ya cukup, tapi saya pilih yang Jumatan. Nah kemudian Bapak Amir berijtihad yang dulu sudah dinasihatkan lewat teks. Nah bagi yang ngomplek dan tidak pergi kemana-mana ada di situ, ya dianjurkan untuk tetap sholat Jumat. Bagi yang ngomplek dan orangnya juga ada di situ, nggak pergi kemana-mana, ya sholat Jumatan. Kecuali kalau mungkin terus pergi ke sana saudaranya kemana ya, umpama nggak Jumatan itu sudah cukup dengan sholat Id itu. Hadatsana Muhammad bin Ala akhbarana bin Idris an Yazid bin Abi Ziyadin an Isa bin Fa'idin an Sa'id bin Ubadah qala, berkata Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min imri'in, tidak ada seseorang yaqra'u yang membaca sapa imri'in Al-Qur'an pada Al-Qur'an sumayan sau kemudian melalaikan sapa imri'in pada Al-Qur'an ilalakia, kecuali bertemu sapa imri'in Allah kepada Allah azza wa jalla yaumul kiamah iku ajdama cacat. Ajdama itu penyakit lepra, berarti cacat, ujung-ujungnya anggota itu putus. Barang siapa atau tidak ada seseorang yang sudah membaca Al-Quran, sudah ngerti isinya, kan? Sudah membaca Al-Quran, sudah ngerti isinya, kemudian dia itu melalaikan Al-Quran itu. Melalaikan itu maksudnya tidak memperhatikan isinya, tidak mengamalkan isinya Al-Quran. Bukan hanya lali lafadznya, tapi yang lebih pokok itu ya melalaikan, maksudnya meninggalkan isinya Al-Quran. Sudah membaca, sudah ngerti, sudah memahami, tapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan. Ketemu Allah pada hari kiamat besok, orang itu cacat. Orang itu cacat. Nah, berarti ada sanksi siksaan di akhirat. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah, hadatsana Abu Muawiyah, anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, majtama'a, tidak berkumpul sapa kaumun fi baitin, di dalam rumah, min buyutillah, dari beberapa rumahnya Allah Ta'ala yang maha luhur, sapa Allah, ya rumah-rumah sabilillah termasuk masjid. Yatluna, membaca mereka kaum kitab Allah, pada kitabnya Allah Al-Quran. Wa yatadarasuna, dan saling deres, saling membaca, saling menderes mereka kaum hu pada kitab Al-Quran, bainahum, di antara mereka. Illa nazalat, kecuali turun, alaihim, atas mereka kaum, apa as-sakinatu, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Wa wasiyatuhum, dan menutupi kepada mereka kaum apa ar-rahmatu, rahmat. Rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Wa hafathum, dan mengelilingi kepada mereka kaum safal malaikat, itu beberapa malaikat. Wa dzakarohum, dan menyebutkan kepada mereka kaum sapa Allahu Allah, fiman, di dalam orang ini maksudnya malaikat-malaikat, indahu, yang ada di sisi Allah. Orang yang di sisi Allah, ya malaikat itu. Tidaklah berkumpul kaum di
rumah-rumahnya Allah. Rumahnya Allah ya rumah-rumah masjid-masjid, rumah-rumah sabilillah. Nah, kaum yang berkumpul itu membaca Al-Quran, kitab Allah, dan juga saling menderes kitab Allah di antara mereka, termasuk yang ngaji itu, saling menderes. Nah, kecuali mereka kumpul membaca Al-Quran, menderes Al-Quran, ketenangan akan turun kepada mereka, kedamaian. Jadi hidupnya ini terasa damai, tentram, tenang, dan rahmat juga menutupi mereka, mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Kalau di hadis yang lain itu malaikat itu membentangkan sayapnya atau mengatupkan sayapnya karena takzim kepada yang membaca Al-Quran itu. Wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Allah menyebutkan kaum itu kepada orang yang di sisi Allah. Allah bangga. Allah bangga. Saking bangganya Allah, malaikat-malaikat itu diberitahu. Jadi kaum itu disebutkan oleh Allah pada orang yang di sisi Allah. Malaikat, lihat itu kaum saya. Mereka berkumpul membaca Al-Quran, mereka menderes. Jadi Allah bangga. Inilah termasuk kefadalannya baca Al-Quran. Maka termasuk tombo hati ya, maca Quran barang itu. Saat hatinya galau, hatinya susah, hatinya di situ gelisah, baca Al-Quran. Nanti akan turunlah kedamaian, ketenangan, ketentraman, rahmat akan merubung mereka. Nah, kalau sudah hatinya galau, gundah, susah, malah menyendiri, hanya melihat langit-langit kamar, ketap-ketip, terus nangis sendiri, tapi situ tertawa, ya. Bahaya. Hadatsana Musaddadun, hadatsana Abdullah bin Dawud, an Hani bin Utsman, an Humaidah binti Yasir, an Yusairah, akhbaratha, menghabari sapa Yusairah pada Humaidah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa Nabi hunna pada mereka perempuan, termasuk ya Yusairah dan yang lainnya itu. Yusairah itu ya koncone Yutun, Yuteni, apa namanya? Yusairah. Ayuraina, supaya menjaga mereka perempuan. Menjaga ini maksudnya merutinkan, menerampilkan takbir dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa taksis, dan mensucikan subhanallah, subhanallah, wa tahlil, dan mengesahkan la ilaha illallah. Jadi perempuan-perempuan itu diperintah supaya membiasakan membaca takbir, tasbih, tahlil. Wa ayyakidna, dan supaya mengikat mereka, ini maksudnya menghitung mereka perempuan fil anamil dengan beberapa jari. Dihitung dengan jari, dapat berapa ratus, berapa ribu. Fa'inahunna, maka sesungguhnya beberapa jari iku mas'ulatun, akan ditanya, mustan tokotun, dan dibicarakan. Dibicarakan itu maksudnya dijadikan bisa bicara. Jari-jari besok di akhirat itu akan ditanya oleh Allah, dan jari itu akan menjawab. Karena jari itu dijadikan bisa ngomong.
oh iya saya dulu untuk tasbih, untuk tahlil, jadi jarinya akan menjawab. Nah kalau enggak ya menjawab sesuai dengan pernah digunakan apa waktu di dunia. Saya hanya untuk mencari kutu sambil kukur-kukur apa itu koreng misalnya, gudeg ya. Kadang ya untuk dulek-dulek silit, sitik apa. Hadatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarah wa Muhammad bin Qudamah fi akhirina dalam akhir mereka. Di dalam akhirnya mereka itu maksudnya gurunya Abu Dawud itu bukan hanya Ubaidullah bin Umar, bukan hanya Muhammad bin Qudamah, tapi ya masih banyak lagi selain itu. Kalau berkata mereka, yang mereka akhirin itu guru-guru yang tidak disebutkan namanya. Hadatsana As-Samun anil A'mash an Atha bin Sa'id an Abdillah bin Amrin. Qala berkata Abdillah, ra'aitu aku melihat Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yaqidu mengikat sapa nabi, maksudnya menghitung at-tasbih pada tasbih subhanallah. Qala berkata sapa Ibnu Qudamah menghitungnya biyaminihi dengan tangan kanannya Nabi. Nabi menghitung tasbih, maksudnya waktu membaca tasbih itu dihitung dengan tangan kanannya Nabi, jari tangan kanan. Soal menghitung itu terserah apa ya ditekuk-tekuk ini atau apa dengan ruas-ruas, yang penting hitungannya pas, dihitung. Hadatsana Ahmad bin Shalih, hadatsana bin Wahbin, hadatsana Muawiyah ibnu Shalihin anil Ala ibn al-Harith an Maqbulin an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu salat al-maktubatu yang diwajibkan iku wajibatun wajib khalfa kulli muslimin, di belakangnya tiap-tiap orang Islam. Kulli muslimin itu masa imamnya. Baron baik sapa kulli muslimin, baron baik karena ada sapa kulli muslim au fajiron atau fajir. Wa in amila sekalipun mengerjakan sapa kulli muslim al-kabair, beberapa dosa besar. Salat wajib, salat 5 waktu itu, salat wajib itu wajib di belakangnya masing-masing imam, di belakangnya imam, kulli muslimin adalah imam. Apakah imam itu baik ataukah imam itu fajir, sekalipun imamnya itu mengerjakan dosa besar. Jadi makmum wajib mau diimami imam yang kayak apa saja, imam yang baik, yang fajir, sekalipun imam itu mengerjakan dosa besar. Sholatnya tetap sah, dapat lipatan pahala 25 atau 27. Adapun kefajirannya imam itu resikonya imam. Adapun imamnya mengerjakan dosa besar, itu resiko imam. Sedangkan makmum tetap mendapatkan lipatan pahala. Istilahnya itu nggak usah pilih-pilih imam. Aku nak diimami itu mau sholat ke masjid, tapi kalau imamnya nggak itu, mendingan sholat di rumah. Begitu semangat ke masjid, baru mendengarkan Fatihahnya, loh kok Pak itu yang imam itu terus pulang. Alasan lah imamnya kayak gitu, aku ya sah sholatku. Sah jawabnya. Adapun imamnya itu fajir atau mengerjakan dosa besar, itu resiko imam itu berat nanti untuk imam itu. Hadatsana Ubaidullah bin Umar bin Maisarah, hadatsana Yahya bin Sa'idin an Muhammad bin Ajlan, hadatsana Ubaidullah bin Miksanin an Jabir bin Abdullah an Mu'adz bin Jabal, iku kana ada sapa Mu'adz
iku yusolli sholat sapa Mu'ad ma'a Rasulillah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-isya'a isya. Nabi sholat Mu'ad sholat isya bersama Nabi. Berarti Mu'ad ini makmum, Nabi imamnya. Sumayati kemudian datang pulang sapa Mu'ad kaum mau pada kaumnya. Misalnya ke kelompoknya, sudah sholat makmum Nabi terus pulang ke kelompoknya. Fayusolli maka ngimami sholat sapa Mu'ad bihim dengan atau pada mereka kaum. Tilka sholata demikian itu sholat isya. Jadi Mu'ad ini sudah sholat isya dengan Nabi terus pulang ke kelompoknya. Mu'ad ngimami kelompoknya sholat isya. Enggak apa-apa. Bagi Mu'ad sholat isya yang ngimami itu sunnah. Karena Mu'ad kan sudah sholat isya bersama Nabi, itu yang wajib. Bukan kok sholat isya-nya 2 kali berarti mengerjakan sholat wajib isya 2 kali. Enggak. Jadi yang satu itu tetap jadi sholat wajibnya yang makmum bersama Nabi, sedangkan Mu'ad ngimami sholat isya pada kaumnya itu hukumnya sunnah bagi Mu'ad. Kalau bagi kaumnya ya wajib. Hadatsana Musa bin Ismail, hadatsana Wuhaibun an Sulaiman al-Aswad an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku absara melihat sapa Nabi rajulan pada seorang laki-laki yusolli yang salat sapa rajul wahdahu dengan sendirinya rajul. Nabi melihat ada seorang laki-laki salat wajib sendirian. Karena dia ke masjidnya terlambat, ketinggalan. Begitu masuk masjid, sholat wajib sendirian. Faqala bersabda Nabi, ala rajulun, adakah tidak ada laki-laki yatasodaku yang sodako sopo rajulun ala hadza atas ini rajulan fayusolli itu ya. Fayusolli maka sholat sopo rajulun ma'ahu bersama rajulan. Laiku kok sholat wajib sendirian, apa enggak ada orang lain yang sodakoh? Maksudnya sodakoh tenaganya nemani rajul itu sholat. Sodakoh tenaga itu. Kok sholat sendirian, apa enggak ada rajul lain yang nemani sholat rajulan itu? Maksudnya boleh ditemani toh, sehingga rajulan itu biar mendapatkan lipatan pahala. Dan si rajulun yang nemani meskipun dia sudah sholat wajib, dia kan juga mendapatkan pahala sholat. Bagi yang nemani ini jadi sunnah. Jadi kebalikannya yang atas tadi. Kalau yang atas tadi Mu'ad sudah sholat wajib terus ngimami sholat. Bagi Mu'ad dia sholat sunnah. Nah kalau rajul ini yang bawah, dia kalau mau nemani, dia nemani kan berarti dia makmum ya, jadi sholat sunnah bagi yang nemani itu. Kode ya. Hadatsana Sulaiman bin Harbin wa Hafs bin Umar qala berkata keduanya Sulaiman dan Hafs. Hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Hilal bin Yasafin an Amr bin Rasyidin an Wabisah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ra'a melihat sapa Nabi rajulan pada seorang laki-laki yusolli yang salat sapa rajul khalfasah di belakang barisan. Dia datangnya belakangan, saf depannya itu sudah penuh, dia berdiri di belakang sendirian. Sholat jamaah, tapi sendirian di belakang. Lah ini wahdau dengan sendirinya rajul. Fa'amaru maka perintah sapa Nabi pada rajul ayu'ida untuk mengulangi sapa rajul.
Qala berkata sapa Sulaiman bin Harbin mengulangi as-sholata pada sholat. Oleh Nabi, rajul yang sholat di belakang sendirian itu diperintah mengulangi sholatnya. Nah mestinya ya menarik yang di depannya salah satu disuruh mundur, suruh nemani, ngambil yang tengah, disuruh nemani ke belakang sehingga dia sholatnya nggak sendirian. Kalau perempuan ya mungkin isyarat diawe suruh ke depan, nemani di depan sehingga dia tidak sendirian. Hadatsana Muslim bin Ibrahim, hadatsana Aban an Budailin, hadatsani Abu Atiyah, maulan bekas budak minna dari kami. Qala berkata Abu Atiyah, karena ada sapa Malik bin Khuwairis iku yaktina, datang sapa Malik na pada kami Abu Atiyah ila musallana pada tempat sholat kami hadza yang ini. Jadi Malik mertamu ke tempat kami, yaitu di musola kami ini, di musola kami. Fauqimat maka dikomati apa as-sholatu sholat. Faqul maka berkata aku Abu Atiyah lau pada Malik, takot jam maju langkau Malik fasolih maka sholat langkau. Abu Atiyah ini sebagai tuan rumah, Malik bin Khuwairis tamu. Nah, tuan rumah mempersilahkan tamu untuk ngimami. Malik silahkan maju ke pengimaman dan ngimamilah sholat. Jadi tamunya yang disuruh ngimami. Faqala maka berkata Malik lana pada kami Abu Atiyah, qaddimu memajukanlah kamu sekalian rajulan pada seorang laki-laki minkum dari kamu sekalian yusolli ngimami sholat sapa rajul bikum pada kamu sekalian. Jangan saya. Ya kamu supaya menyuruh maju seorang laki-laki dari kamu, yang laki-laki itu ngimami sholat. Ya orang lain saja yang di sini, jangan saya yang ngimami. Wa sa'uhaditsukum dan akan menceritai aku kepada kamu sekalian. Menceritai aku pada kamu sekalian. Lima mengapalah usolli tidak sholat aku, maksudnya tidak ngimami aku bikum pada kamu sekalian. Nah nanti setelah selesai sholat saya akan cerita pada kalian mengapa saya tidak ngimami sholat pada kalian. Sami itu mendengarkan aku, nah ini ceritanya setelah sholat. Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yakulu bersabda Nabi. Mandaran siapa zaro yang ziarah siapa orang kauman pada kaum, datang pada kaum, falaya ummahu maka jangan atau tidak boleh mengimami siapa orang pada mereka kaum. Wal ya ummahu dan hendaklah mengimami pada mereka sapa rajulun seorang laki-laki minhum dari mereka. Ini saking ngati-ngatinya Malik ini. Nabi bersabda, barang siapa yang datang pada kaum, jangan dia ngimami kaum itu. Hendaknya yang ngimami ya laki-laki dari kaum itu. Tapi umpama sudah dipersilahkan itu ya nggak apa-apa. Nah berhubung Malik ini lebih hati-hati, dia tidak mau ngimami. Ini halaman 90 paling bawah ya. Itu kan lafadznya kholqo itu, yaitu dibuang satu titiknya, kholfat. Kalau tadi bacanya sudah benar tapi tulisannya kan masih kof. Fa, bukan kholqo kuli muslimin tapi kholfat.
di belakangnya tiap-tiap muslim. Sudah ya. Hadatsana Ismail Ibnu Abi Uwaisin qala hadatsani Malikun an Hisham bin Urwah an Abi an Abdillah bin Amr bin As qala berkata Abdillah sami itu menarikan aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi innallaha sanya Allah iku layak kebidu tidak menggenggam mengambil sapa Allah al-ilma pada ilmu intizaan dengan mencabut sungguh yantazi'uhu mencabut sapa Allahu pada ilmu minal ibad dari beberapa hamba walakin dan akan tetapi ya kebidu mengambil sapa Allah al-ilma pada ilmu biqabdil ulama dengan menggenggam para ulama, maksudnya mewafatkan para ulama, orang-orang yang berilmu. Hatta dalam yubki, nah ini diganti yubki, sehingga ketika tidak menetapkan sapa Allah aliman pada orang yang berilmu, orang yang alim atau ulama, ittakhadha maka mengambil sapa anasu manusia ru'usan pada beberapa pemimpin juhalan yang sangat bodohnya atau banyak bodohnya. Fasu'ilu maka ditanya mereka pemimpin, fa'aftau maka memberi fatwa mereka, memberi jawaban biwari ilmin dengan tanpa ilmu, ngawur. Fadallu maka tersesat mereka, wa adallu dan menyesatkan mereka. Allah tidak mengambil ilmu dengan Allah mencabut ilmu itu dari beberapa hamba. Jadi cara Allah mengambil ilmu itu tidak kok Allah mencabut ilmu itu dari hamba. Orang yang asalnya pinter, cerdas, ilmunya banyak, semakin lama orang itu semakin bodoh, akhirnya ilmunya habis atau hilang. Enggak begitu. Cara Allah mengambil ilmu dari hamba itu enggak begitu. Enggak orang yang pinter akhirnya bodoh, ilmunya hilang, enggak begitu. Akan tetapi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi cara Allah mengambil ilmu yaitu dengan Allah mematikan para ulama. Kalau ulamanya mati kan ilmunya ya hilang, katut. Sehingga ketika Allah sudah tidak menetapkan orang yang alim, di dunia ini sudah enggak ada ulama, orang yang berilmu, maka manusia itu mengambil pemimpin atau menjadikan pemimpin orang-orang yang sangat bodoh. Pemimpinnya bodoh-bodoh, hanya dari bentuk figurnya saja pantas sebagai pemimpin, tapi kefahaman agamanya nol. Kalau pemimpin itu ditanya, dia memberi fatwa atau jawaban ngawur, diwari ilmin, tanpa ilmu, jawabannya ngawur. Termasuk ada yang memberi setelah ditanya tentang onani, jawabannya katanya wajar kan, nggak masalah. Daripada zina masih mendingan onani, nggak apa-apa onani. Kan ngawur ini, udah nggak bener. Akhirnya ulamanya itu atau pemimpinnya itu tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah ini berarti ngawur. Dia tersesat, menyesatkan orang lain. Haddatsanal Hasan Ibnu Hammadin Sajjadah haddatsana Yahya ibnu Sa'idin al-Amawi an Muhammad ibn Sa'id ibn Hasan an Ubadah ibn Husayn an Abdurrahman ibn Ghanmin
Haddatsana Muadz bin Jabal. Qala berkata Muadz bin Jabal, lama ba'atsani, ketika mengutus padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Yamani, pada Yaman. Ketika Nabi itu menugaskan saya ke negara Yaman. Seterimanya surat ini, Mubalik Muadz bin Jabal segera tugas ke negara Yaman. Wah, red urus Mubalik. Nah, kalau sekarang itu ya. Qala dawuh sapa Nabi, la taqdiyana, sungguh jangan menghukumi engkau. Wala tafsilanna, dan sungguh jangan menerangkan engkau. Illa, kecuali bima, dengan apa-apa tak lamu yang mengetahui engkau. Jadi pesan Nabi kepada Muadz bin Jabal dalam tugasan nanti, kamu jangan menghukumi, jangan menerangkan kecuali apa yang kamu tahu. Ya sudah kamu terima, sudah kamu mangkulkan. Wa in askala, dan jika miskil, sulit, angel, alaika, atas engkau apa amrun, perkara, telah di negara Yaman sana ada hal yang sulit untuk kamu. Ada orang bertanya, ate jawab, dijawab opo kak goro ilmune. Fakif, maka berhentilah engkau. Jangan ngasih fatwa, berhenti. Hatta tubayyinahu, sehingga menerangkan engkau pada Amr. Atau taktuba, menulis engkau, kirim surat engkau ilaya padaku, fi, di dalam Amr. Jadi kamu tidak boleh menghukumi, tidak boleh menerangkan kecuali apa yang kamu udah tahu ilmunya. Nah, prakteknya Muadz sendiri ketika dia di tugasan itu, sebelum dia berangkat ditanya oleh Nabi, kaifa taqdi idza arada laka qada'un. Nanti kalau ada satu hal, bagaimana kamu cara menghukumi? Pertanyaan Nabi kepada Muadz. Qala Muadz, aqdi bi kitabillah. Langkah awal Nabi, aku hukumi dengan kitabnya Allah. Qala fa ilam tajid fi kitabillah. Lah kalau di Quran enggak ada. Qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menggunakan sunnahnya Rasul. Qala fa ilam tajid fi sunnati Rasulillah. Kalau enggak ada, wala fi kitabillah, di sunnah nggak ada, di kitab juga nggak ada. Qala ajeta itu ro'i, aku baru akan ijtihad menggunakan ro'i saya. Wala alu, aku tidak peduli. Jadi ro'i pasti ro'i itu bukan terus ngawur dah, ijtihad. Terus fadroba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah. Alhamdulillah, Allah telah mencocokkan pada utusan-utusannya Allah yang akan ditugaskan itu. Lima yardo Rasulullah. Jadi ternyata yang ditugaskan itu Nabi itu. Langkah awal Quran, hadis, baru ijtihadnya. Nah, pesan Nabi, kalau ada hal yang sulit nanti, kamu berhenti. Quran gak enek, hadis gak enek, berhenti aja. Tubayinahu, termasuk ijtihad tadi, bertanya kepada lainnya. Ada begini itu gimana? Nanti ijtihadnya itu bermusyawarah siapa itu, ini gimana jawabannya atau solusinya. Usaha dia. Kalau di sini, kalau mungkin sekarang udah ada WA ya, ada telepon itu, biar telepon untuk menanyakan hal itu. Kalau itu ya tanya kepada mobile yang lainnya di situ gimana jawabannya. Atau taktuba ilayya fi, kamu kirim saya surat kepada saya Nabi tentang perkara itu, kamu tanyakan kepada saya, berarti akan ada jawabannya. Itu
tugas para mubalik, ya, mubaligot. Jadi nggak usah malu untuk mengatakan saya tidak bisa. Fa inna min fikri rajuli ayyakula limala ilmalahu Allahu a'lam. Orang yang paham ketika dia nggak tahu mengatakan Allah a'lam. Itu termasuk ilmu itu. Jangan gengsi. Kalau dipaksakan nanti fasuilu fa'tahu bi ghairi ilmi, jadi fadalu wa itu dosa, malah mendosakan. Hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Syarik Al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma apa-apa amartukum perintah aku pada kalian bi dengan ma fakhudhuhu maka mengambillah kalian pada ma. Yang aku perintahkan ambil, laksanakan. Wa ma dan apa-apa nahaitukum melarang aku pada kalian anhu dari ma fantahu maka berhentilah kalian. Kalau aku larang berhenti, jangan dikerjakan. Ini agama. Di perintah Nabi laksanakan, larangannya hindari. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.